Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Kasih Sahabat Sejati yang mengangkat prajurit yang terluka. Dua nama besar, Jim Bakker dan Jimmy Swaggart, pernah berdiri di puncak pelayanan. Ribuan jiwa datang kepada Tuhan melalui mereka. Tetapi seperti Petrus yang menyangkal Yesus, keduanya pernah jatuh dalam dosa yang membuat dunia menghakimi dan meninggalkan mereka. Namun dalam saat-saat tergelap itulah kasih Kristus yang sejati diperlihatkan, bukan lewat khotbah, tapi lewat tindakan nyata dari seorang pria yang namanya identik dengan Injil, Billy Graham. Jim Bakker sedang dipenjara, bukan lagi sebagai penginjil yang dielu-elukan, melainkan sebagai narapidana yang tengah membersihkan toilet ketika Billy Graham datang. Tanpa basa-basi, tanpa kamera atau publikasi, beliau memeluk Jim dan berkata pelan, "Jim, I love you." Di titik terendah hidupnya, pelukan itu menjadi pernyataan ilahi. Kamu belum habis, Tuhan belum selesai denganmu. Dan lebih dari itu, anak Billy, Franklin Graham, berulang kali datang ke penjara untuk mengunjungi dan berbicara di kapel, menyemangati Jim dan para tahanan lainnya. Ia menyebut Jim temannya dulu dan sekarang, dan siap membela hubungan itu di depan siapapun. Setelah dibebaskan, Jim tinggal di Halfway House. Minggu pertamanya bebas, Ruth Graham menelpon dan memintanya duduk bersama keluarga Graham di gereja. Ketika Jim datang, Ruth sudah menunggu. Ia menepuk kursi di sebelahnya dan berkata, "Aku ingin kamu duduk di sini." Sebuah tindakan kecil, tapi maknanya sangat besar. Dunia boleh menolak, tapi keluarga Graham berdiri sebagai representasi kasih Kristus. Mereka berkata dengan tindakan, "Kamu masih berharga." Setelah ibadah, Ruth bahkan mengundangnya makan malam di rumah mereka. Jim datang dengan amplop yang ia pakai sebagai dompet, karena di penjara dompet dilarang. Ruth kembali dari ruang pribadi dan memberikan salah satu dompet Billy Graham sambil berkata, "Billy tidak membutuhkan ini sekarang, kamu pakai saja." Tidak berhenti di situ, Franklin bahkan menolong Jim secara praktis, menyediakan rumah, memberi mobil, dan mendampingi secara pribadi agar Jim bisa membangun kembali hidupnya dengan bermartabat. Sementara itu, Jimmy Swaggart juga mengalami kejatuhan yang besar. Lebih dari 500.000 jemaat meninggalkannya. Media menghancurkan reputasinya. Ia dicap pendeta palsu dalam tanda kutip. Para pemimpin gereja pun menjadikan kisahnya sebagai contoh kegagalan di mimbar mereka. Namun di tengah badai penghakiman itu, ketika Billy Graham ditanya tentang Swaggart, jawabannya mengguncang publik. Jika ini bisa terjadi pada Jimmy Swaggart, bisa juga terjadi kepadaku. Ia sudah terluka, jangan kita selesaikan dia. Mari kita sembuhkan dan angkat kembali prajurit kita. Jawaban ini tidak hanya penuh kasih,
tetapi mencerminkan kerendahan hati yang dalam. Billy Graham tahu tidak ada yang kebal dari godaan. Namun yang terpenting adalah apakah kita ikut melempar batu atau kita memilih jadi tangan yang mengangkat. Karena sikap kasih dan penerimaan dari keluarga Graham yang tidak hanya menyentuh secara emosional tapi juga praktis, kedua prajurit ini bangkit kembali. Jim Bakker hari ini masih memberitakan Injil dengan kerendahan hati yang dalam, dan pelayanan Jimmy Swaggart kembali dipenuhi dengan kuasa. Tanda-tanda heran dan mujizat kembali menyertai pelayanannya, membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah mencabut panggilannya. Kita sering begitu cepat menilai dan meninggalkan orang saat mereka gagal, padahal yang Tuhan cari bukan siapa yang benar dan salah, tapi siapa yang mau memulihkan. Billy, Ruth, dan Franklin Graham menjadi contoh laga. Mereka tidak bersaing, tidak memanfaatkan kegagalan orang lain untuk naik. Justru mereka hadir sebagai keluarga rohani sejati. Mereka tidak sibuk menjaga citra, tetapi sibuk menjaga hati sesama prajurit Kristus. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti keluarga Graham yang berani berkata, "Aku tidak malu berdiri di samping orang yang sedang bangkit dari lumpur, karena itulah kasih Kristus." Dan pada akhirnya bukan soal siapa yang paling sukses, tetapi siapa yang menjadi saluran pemulihan bagi mereka yang terjatuh. Seperti kata Ruth Graham, tidak ada yang bisa melarangku mencintai orang yang Tuhan kasihi, dan itulah Injil yang hidup. Sebagai penutup, Billy Graham itu terkenal jika sedang berada di lift sendiri, lalu ada wanita yang masuk, beliau memilih keluar. Billy menjaga dirinya sedemikian rupa agar tidak ada gosip atau celah di mana iblis bisa menjatuhkannya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.